Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita dalam majlis syarah al-aqidah tahawiyah. Masih dalam pembahasan yaitu i'adah, ini kembalian dibangkitnya manusia dan dikembalikannya tubuh manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hancur lebur, ya, dikandung bersama tanah. Pada pembahasan lalu, muallif atau syarih Ibnu Abil Is telah menukil pendapat dari Ibnu Qayyim, menyebutkan salah satu pendapat dari orang-orang yang mengatakan bahwa tubuh ini tercipta dari unsur, yaitu satu unsur yang tunggal. Kemudian dibantah oleh muallif dan dibantah, ini memang nukilan dari Ibnu Qayyim. Ini mereka mengatakan bahwa itulah yang akan dikembalikan kembali. Maka muallif menjawab, unsur yang bagaimana dikembalikan itu, apakah ketika dia berumur 40 tahun, umur 20 tahun, umur 13 tahun, umur yang mana? Kondisi tubuhnya yang mana dikembalikan? Ini yang dipertanyakan oleh muallif. Kemudian berikutnya, sambungan dari penjelasan itu, kelanjutan penjelasan itu adalah, berkata Ibnu Abil Iz, wa qaul ladzi alaihi salaf, pendapat yang menjadi acuan, pegangan para ulama salaf adalah wa jumhur ukala, demikian pula para ahli-ahli fikir, ya, para orang-orang yang disebut dengan mempunyai intelektual, annal ajsam tanqalibu min hal ila hal, bahwa tubuh manusia ini berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ini berbeda kondisi ketika berumur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, itu berbeda-beda kondisinya. Ya, ukuran dari tubuhnya itu sendiri pun secara fisik maupun kemampuannya, pandangannya, pendengarannya itu berpindah-pindah. Tanqalibu min halin ila halin, berpindah-pindah dari kondisi ke kondisi yang lain. Fastahillu turaban, yaitu lebur, ya, menjadi tanah. Nah, jadi lebur, luntur menjadi tanah. Tsumma yunshi'allahu nash'atan ukhra, ketika manusia itu meninggal, ya, yang mana baik ketika meninggal pun kondisi dalam alam kubur itu berpindah-pindah juga sampai lenyap, bercampur, ya, bersama tanah segala anggota tubuhnya tadi, kecuali nanti satu, yaitu ajbaz zanab, yaitu apa yang disebut dengan tulang ekor manusia itu. Kemudian Allah membangkitkan kembali dalam bentuk yang lain. Ini mengucapkan ciptakan kembali, ya, untuk kali yang lain. Kama istahala fi nasyatil ula, kemana pula manusia itu berproses di waktu penciptaan pertama kali, di awal ciptakan manusia, yaitu mulai dari nutfah, mudghah, ya, alaqah, sampai ini nutfah, kemudian mudghah, alaqah, mudghatan, kemudian baru menjadi manusia. Karena kana nutfah, ya, bagaimana prosesnya manusia itu berproses dari fase-fase. Pertama berbentuk nutfah, yaitu setetes mani. Tsumma sara alaqatan, kemudian menjadi segumpal darah. Tsumma sara mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging. Tsumma sara idaman wa lahma, kemudian menjadi daging segumpal tadi diberi tulang, menjadi tulang yang dibalut oleh daging. Tsumma ansha'a khalqan sawiyya, kemudian menjadi makhluk yang sempurna, menjadi makhluk yang sempurna. Kadzalikal i'adah, demikian pula nanti ketika dikembalikan manusia ini saat berbangkit. Yu'iduhu Allah ba'da an yabla kulluhu illa ajbaz zanab, yang mana Allah mengembalikan nanti setelah hancur semua ini badan manusia ini,
Setelah hancur seluruhnya, kecuali yaitu yang tidak hancur itu, yaitu tulang ekor ya dari manusia ini. Itu tulang yang paling bawah sekali, ujung dari tulang punggung dari atas ke bawah disebut ajnaz zarab. Itu ujung dari tulang ekornya itu. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, kullu bani Adam yabla illa ajab dzanab. Semua anggota tubuh anak Adam ini akan hancur kecuali yaitu apa? Tulang ekor yang di bawah. Minhu khuliqa ibnu Adam wa fi yurakkab. Dari situlah awal mula diciptakannya anak Adam ini, kemudian nanti akan dikembalikan, diulang susunannya kembali dari tulang ekor itu juga, wa fi yurakkab. Ya. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, innal arda tumtaru mataran kamani rijal. Sungguhnya bumi nanti akan dituruni oleh hujan bagaikan mani orang lelaki. Yang butuna fil kubur kama yambutun nabat. Mereka akan keluar dari kubur mereka sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dari bumi. Hadis ini adalah dhaif. Hadis ini dhaif, ya. Yang sahih hadis yang pertama tadi, yaitu tentang bahwa bagian yang tidak lenyap, yang tidak hancur dari manusia ini hanya itu ujung tulang dari tulang buntutnya atau tulang ekornya manusia. Itu yang tidak akan pernah hilang. Dan dari situ nanti manusia akan dikembalikan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga minhu khuliqa ibnu Adam, jadi setelah Adam diciptakan dari tanah dan turun-temurunnya anak Adam pun dari sini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian daging diberi tulang, tulang dibalut oleh daging-daging dan seterusnya anggota tubuh berikutnya. Nah, kemudian panasyatani nau'ani tahtal jins. Jadi memang semuanya disebutkan diciptakan kembali, dua penciptaan yang dua macam ini itu sama, artinya memang dalam arti mengembalikan dalam penciptaan. Ini jins maksudnya sama-sama diciptakan kembali. Tetapi yattafiqani wa yatamatsalani fi wajhin. Tapi ada yang mirip dari bagian pengembalian antara ketika diciptakannya manusia pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai dari mani, dengan pengembalian waktu manusia setelah mati, dihidupkan kembali tubuh kasarnya. Nah, itu ada hal yang sama, wa yaftariqani yatanawwa'ani min wajhin. Ada pula bagian-bagian yang tidak sama, ada perbedaan. Ya, ada kesamaan, ada perbedaan. Wal mu'adu wal awwal bi'ainihi. Ini yang mana yang dikembalikan itu memang persis sebagaimana anak Adam yang pertama tadi diciptakan, tapi bagaimana prosesnya tidak lagi dia lahir, tidak lagi dia dikandung dulu, nanti kita berbagi di akhirat, kan nggak masuk lagi perut ibu kita, lalu lahir lagi, kemudian jadi bayi dulu, kemudian merangkak, kan nggak begitu. Nah, ini yaftariqan, ini yang berbeda. Tetapi proses ada kesamaan, yaitu dari segi ketika manusia tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya tangan, punya terusnya. Jadi di bangkitnya manusia nanti di akhirat bedanya ketika awal diciptakan di situ. Ya tidak ada lagi nanti dia dalam kandungan, kemudian dilahirkan dulu, kemudian menyusui, tidak ada seperti itu. Tapi prosesnya berbeda dengan proses walaupun artinya sama-sama dikembalikan manusia itu. Nah, pengembaliannya ini akan bagaimana nanti? Umur yang bagaimana dia dikembalikan? Nah, ini yang jadi akan dibahas oleh mu'allif. Wa in kana bainal lawazim i'ada wa lawazim bada'a farqun. Sekalipun ya konsekuensi dari pengembalian ketika dibangkitkan manusia dan juga konsekuensi yang terjadi ketika manusia awal diciptakan itu ada perbedaan. Fa'ajaru dzanab huwa alladhi yabqa, tapi yang menjadi kekal yang tidak pernah hilang nanti ketika manusia meninggal sampai lebur dengan tanah itu hanyalah satu bagian dari manusia itu yang disebut dengan yaitu ujung tulang ekornya. Kemudian wa amma sa'iru fa yastahilu.
Ini maksudnya adapun bagian anggota badan yang lainnya akan lenyap, hancur, ya. Fa yu'adu mimman mada allati istala ilaiha. Kemudian nanti dikembalikan yang telah hancur tadi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jadinya, ya, minal mada allati istala ilaiha. Maka dicebut dikembalikan di mana dia hancur tadi. Di tanah, di batu, dimanapun, dimakan binatang, ya, semuanya dikembalikan Allah dari itu unsur-unsur manusia tadi. Wa ma'lum anna man ra'a shakhsan wa huwa shaghir. Di sini disebutkan sudah diketahui bahwa seorang apabila melihat seorang waktu dia kecil, summa ra'au qasara syaikhan, kemudian dia lihat pula waktu dia sudah tua, alima an hadza huwa dzat. Dia pasti mengatakan yang sudah jadi tua ini dulunya kecil yang pernah waktu dia lihat. Itu maksudnya. Jadi tetap pengembaliannya sama, walaupun kondisinya bentuknya sudah beda, tapi orangnya nggak berbeda, itu maksudnya. Kalau dulu di waktu dilihat masih kecil dia belum punya jenggot. Ya waktu sudah tua jenggotnya sudah putih. Tapi apakah ada beda orang tadi? Dari segi ainnya tidak berbeda, tapi dari segi bentuk proses dari badannya ya berbeda. Ya, kulitnya sudah tidak seperti dahulu lagi. Pandangannya sudah demikian lagi. Kemudian pendengarannya tidak demikian lagi. Tapi ketika yang dilihat, walaupun dilihat waktu 5 tahun, dilihat waktu dia sudah berumur 50 tahun, itu tetap dikatakan nggak dirubah namanya lagi kan? Kalau waktu kecil namakan Zaid, waktu sudah besar dimakan Amrun, enggak. Tetap ini Zaid dahulu, ibunya si fulan ini orangnya itu. Gitu maksudnya. Alim anna hadha huwa dzat, ma'annahu daiman fi tahallul wa istihala. Sekalipun dia itu berproses dan luntur, ya, atau mengalami perubahan. Walaupun sekalipun dia mengalami perubahan, tapi tetap si fulan namanya. Tetap dia. Nah, kadzalika sairul hayawan wan nabat. Demikian pula halnya seluruh makhluk yang lain seperti binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Faman ra'a syajaratan wa hiya shaghira. Apabila seorang melihat suatu tumbuhan yang masih rendah, masih kecil, ya, mari awal tumbuh, ya, summa ra'a kabira, kemudian setelah dia tumbuh besar tinggi, qala hadhihi tilka. Jadi ini adalah pohon mangga yang waktu saya tanam. Tidak lagi berbeda pokoknya waktu kecil dia yang nanam, sudah besar dikakui oleh orang lain. Ini bukan kamu yang nanam kan kecil. Ini sudah besar, bukan kamu ini. Enggak. Tetap dikatakan ini pohon mangga yang dia begitu. Nah, ini maksudnya. Walaysa sifatu tilka al-ashanat yana mumasatan di seperti hadhihi nasya. Jadi tidak sama sifatnya ketika dia sudah besar dengan sifatnya waktu dia masih kecil. Jelas berbeda. Tadi kita sebutkan manusia saja berbeda dari segi kondisi badannya, kulitnya, pandangannya, pendengarannya, giginya pun ya. Kalau di waktu kecil gak punya gigi, ya. Kalau sekarang juga tidak punya gigi tapi beda kondisinya. Ya kan? Kalau waktu kecil nggak punya gigi bentuknya mengerikan. Kalau sudah tua nggak punya gigi bentuknya menakutkan. Nah begitu. Kemudian walaysa sifatu tilka nas'a tsaniyah mumatsal li sifatil hadhihi nas'a. Jadi ketika dia sudah besar itu memang beda sifatnya. Dari segi telinganya dulu kecil, sekarang sudah besar ya, besar juga. Tangannya dulu panjangnya mungkin 5 cm, sekarang sudah panjang, begitu maksudnya. Jadi sifatnya memang berbeda. Berbeda dari kondisi pertama dengan kondisi yang setelah dia berubah itu. Hatta yuqalu inna sifat hiya al-mutaghayyirah. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa yang berubah-ubah itu adalah, atau bisa dikatakan yang berubah itu adalah sifat yang dirubah-rubah. La sima ahlul jannah idza dakhaluha. Nah, kemudian disebutkan oleh contoh, apalagi nanti ahlu surga apabila telah masuk ke dalam surga, fa innahum yadkhulunaha ala surati Adam. Mereka itu masuk dalam bentuk Adam. Masuk bentuk Adam itu musan. Jadi dari segi postur tubuhnya tinggi dan besar badannya. Itu yang maksud ala surati Adam. Ya, yang mana nanti disebutkan tulu situ nadhiraan. Tingginya berapa? 60 hasta. Berapa 60 hasta ya, Pak? Hasta itu mana? Ukuran hasta yang mana? Dari sini kali 60. Ini setengah meter kan? Setengah meter. Setengah meter atau berapa?